Informasi selanjutnya, Saudara. Polisi menangkap pelaku penyiraman air keras ke perempuan di Bekasi Utara. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari pelaku, di antaranya 1 unit sepeda motor, kaos hingga ponsel. Polisi menangkap pelaku di Cibinong, Kabupaten Bogor pada Jumat 13 Desember 2024 pukul 00.16 waktu Indonesia Barat. Kini pelaku diamankan di Polda Metro Jaya. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, aksi kekerasan dilatar belakangi rasa cemburu dan sakit hati yang dirasakan pelaku. Pelaku cemburu karena korban sering jalan dengan laki-laki lain. Selanjutnya, pelaku merasa cemburu dan sakit hati karena sering dibohongi oleh korban sehingga timbul niat pelaku untuk melukai korban. Dan pada bulan November 2024, pelaku membeli cairan asam sulfat dari online shop, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi dalam rilis yang diterima Kompas TV. Penyerangan terhadap seseorang dengan menggunakan air keras marak terjadi dalam berbagai kasus. Pelaku dan korban seringkali merupakan orang dekat. Lalu bagaimana mengendalikan penyalahgunaan air keras untuk kejahatan? Kita bahas bersama Reza Indragiri, psikolog forensik. Mas Reza, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Mas Reza, kalau kita melihat kasus-kasus ini secara lebih general, sebenarnya apa yang mendasari alasan pelaku kerap menggunakan air keras sebagai modusnya? Paling tidak ada 3 alasan ketika seorang pelaku memilih untuk menggunakan instrumen yang ini dan bukan instrumen yang itu. Berarti kenapa pelaku memilih menggunakan air keras dan bukan menggunakan instrumen kejahatan lainnya. Pertama adalah karena instrumen yang satu itu, yaitu air keras, relatif gampang untuk didapat. Tadi dikabarkan bahwa bisa dibeli via online, tanpa izin khusus, tanpa sertifikasi khusus, tanpa kelengkapan administrasi apapun, siapapun yang ingin membelinya akan bisa mendapatkannya dengan harga murah pula. Itu pertama. Yang kedua, secara umum air keras entah apa itu jenisnya gampang untuk digunakan. Tidak membutuhkan keahlian khusus, tidak menggunakan perlengkapan tambahan, siapapun secara seketika bisa menggunakan air keras untuk tujuan-tujuan jahatnya. Dan yang ketiga, karena dianggap bahwa air keraslah yang paling mendukung bagi seseorang untuk mencapai 2 misi kejahatan. Pertama, kalau sekiranya pelaku menargetkan bahwa korban akan dibikin cacat, maka penggunaan air keras akan mendukung misi pertama. Air keras adalah instrumen yang memudahkan pelaku untuk membuat korban cacat. Dan misi kedua kejahatan adalah bagaimana pelaku berusaha untuk menghindari proses hukum. Ketika seorang pelaku memilih air keras sebagai instrumen kejahatannya, maka saya bayangkan setelah dia melakukan penyiraman sedemikian rupa, akan mudah bagi dia untuk menghilangkan jejak, melarikan diri dari TKP, menghindari observasi atau pengamatan dari korban, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, 3 hal itulah sekali lagi mudah didapat, mudah dioperasionalkan, dan mendukung tercapainya 2 misi kejahatan. Itulah semua yang saya anggap sebagai alasan mengapa pelaku memilih menggunakan air keras sebagai instrumen kejahatannya. Kalau soal kemudahan itu, Mas Reza, artinya pengendalian yang harus dilakukan oleh polisi ataupun pihak terkait seperti apa? Ketika kita bicara tentang pencegahan peristiwa kejahatan, maka sesungguhnya ada 3 fokus yang bisa dilakukan. Pertama, fokus pada pelaku. 2, fokus pada korban. Yang ketiga, fokus pada faktor lingkungan. Sebetulnya ada 4, yaitu fokus pada peraturan hukum, tapi itu kita kesampingkan. Nah, menurut saya yang paling realistis adalah sulit bagi kita untuk membuat katakanlah semacam criminal profiling untuk memastikan siapa kira-kira pelaku-pelaku yang akan menggunakan air keras. Demikian pula pelik luar biasa bagi kita untuk membangun sebuah victim profiling. Siapa saja orang-orang yang akan dijahati dengan menggunakan air keras. Alhasil yang paling realistis adalah bagaimana kemudian berfokus pada lingkungan. Memperbanyak CCTV, mempersulit akses masyarakat untuk mendapatkan air keras, ataupun bentuk-bentuk manipulasi lingkungan lainnya. Itu yang menurut saya sekali lagi paling memungkinkan, paling tidak untuk saat ini. Oke, Mas Reza, tapi kan kalau membeli air keras artinya ada faktor perencanaan di sana. Sudah ada pasal mengatur soal penganiayaan yang direncanakan. Apakah ini juga sebenarnya terkait sebenarnya hukumannya tidak cukup berat, makanya opsi atau modus ini juga masih kerap digunakan? Ya, kita memang secara awam acap kali menganggap bahwa efek gentar sekaligus efek jera akan dimunculkan ketika kita memperberat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.
Namun setelah dilakukan penelitian, berat ringannya hukuman bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan munculnya efek gentar sekaligus efek jerak. Efek gentar dan efek jerak justru lebih merupakan akibat dari proses hukum yang pertama dilakukan secara cepat dan yang kedua dilakukan secara konsisten atau ajak. Dengan demikian, bukan berarti perbincangan tentang berat ringannya hukuman tidak relevan, tetap relevan, tetapi semestinya kita bisa lebih berfokus bagaimana mendorong otoritas penegakan hukum agar bisa bekerja, mengungkap kasus-kasus ini, memastikan adanya kepastian hukum secara tepat, cepat, dan konsisten. Oke, Mas Reza, kita balik lagi ke soal penggunaan air keras. Kan beberapa kasus diantaranya dilakukan oleh orang terdekat. Apakah ini pemilihan air keras memang murni karena lebih mudah dicari dan digunakan? Atau juga kadang-kadang ada kaitannya dengan motif personal? Pada tanggapan saya sebelumnya, saya berfokus tentang kenapa orang memilih untuk menggunakan air keras sebagai instrumen kejahatan. Sekarang pertanyaan kita ubah. Kenapa orang kemudian banyak yang menjadi pelaku, katakanlah demikian, adalah orang dekat? Ya karena hitung-hitungan di atas kertas, orang dekatlah yang tahu tentang kebiasaan hidup korban. Pelaku yang merupakan orang dekatlah yang tahu kelemahan-kelemahan korban. Pelaku yang merupakan orang dekatlah yang bisa memperhitungkan bagaimana siasat harus dilakukan guna melumpuhkan korban. Karena itu, memang kita tampaknya harus melakukan koreksi besar-besaran. Kalau selama ini kita selalu mewanti-wanti, waspadai orang asing, hati-hati terhadap orang yang dikenal, sekarang justru barangkali kita harus memberikan ujangan bahwa orang yang paling diwaspadai, tak lain tak bukan adalah orang dekat. Oke, baik. Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu.